Shalom Bapak Saudara sekalian, Sobat Ewisdom. Senang sekali boleh kita berjumpa lagi nanti pada tanggal 30 Januari 2022 adalah minggu yang terakhir kita mendengarkan khotbah hari Minggu. Dan Bapak Ibu, kita sedang masuki tahun 2022 dan sepanjang tahun ini kita melihat perbuatan tangan Tuhan yang akan memberkati umatnya, memberikan segala pembekalan kepada kita supaya kita kuat memasuki tahun yang penuh dengan anugerah Tuhan ini. Tanggal 30 Januari pagi-pagi jam 6 akan tayang, Anda bisa dengarkan setelah itu juga. Bagaimana kita belajar soal hati Tuhan, respon kepada berkat Tuhan, dan bagaimana kita bisa melihat orang-orang yang Tuhan berkati, yang melekat sama Tuhan, ada ciri dalam kehidupannya. Saya berdoa bersama dengan keluarga, Bapak Ibu juga bisa beribadah. Dan biarlah terus firman Tuhan boleh masuk dalam kehidupan kita, supaya kita bukan cuma menjadi pendengar, tapi juga pelaku firman Tuhan, karena Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan kita. Sampai ketemu tanggal 30 Januari 2022. Tangan Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Shalom. Sorga tanda kutip sampai tidak tega loh. Dan melalui bisikan roh dan pesan dari Roh Kudus, sudah cukup saja, sudah cukup. Kadang-kadang Bapak Ibu ya, kalau kita sayang sama seseorang ya, kita itu kadang-kadang membatasi loh, melarang loh. Aduh, kamu udah capek dari pagi, udahlah nggak usah nganter saya lagi deh. Sering gitu nggak Bapak Ibu ya? Kita karena sayang sama orang itu, kita karena kasihan sama orang itu, karena sayang melihat orang itu begitu dedicate sama kita. Kita ingin udah cukup sampai sini sudah cukup. Sebetulnya kalau Paulus tidak mau ke Yerusalem, sampai di sini saja sebetulnya udah, itu upahnya juga sudah besar sekali Bapak Ibu. Saya melihat baru kali ini saya baca ada orang yang dengan pesan Roh Kudus saja dia terobos loh Bapak Ibu. Sampai sorga mengatakan cukup, hope sudah stop. Kalau mau stop dikasih alternatif stop nggak apa-apa, nggak ngurangin yang namanya mahkota. Tapi Paulus terus ke Yerusalem. Dia lolos dengan ini dan ini, hikmat dan hikmat. Karena apa? Karena Tuhan masih tanda kutip ya. Jangan bilang itu langsung salah diksi kata-kata tuh bahaya Bapak. Tuhan perlu Paulus untuk pergi ke Rom. Pertanyaannya, bukankah di Rom ada Petrus? Masih ingat Petrus bertentangan sama Paulus? Lah kalau pergi ke Rom, pada di Rom itu adalah daerahnya Petrus, apa tidak menyalahi yang namanya coupling per coupling? Apa tidak ada matahari kembar di sana? Apa tidak ada gesekan-gesekan pengikut Petrus dan Paulus? Ingat pernah dikatakan bahwa siapakah aku? Apa pengikut Kefas, pengikutnya Apolos, apa pengikut Paulus? Paulus berkata yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Apa artinya? Ini bisa ada nanti gesekan dengan pengikut Petrus yang notabene adalah bishop di sana, pemimpin para rasul dan dikenal sebagai Pope yang pertama. Tuhan suruh pergi ke Rom. Di Rom ada Petrus. Kisah ini menarik sekali Bapak Ibu kalau kita lihat. Bahwa sorga pernah tanda kutip ingin menghentikan sebuah kegerakannya karena melihat orangnya ini betul dedicate dan sangat menderita. Nah Bapak Ibu, slide baru ya. Jadi pertanyaannya adalah Paulus kemudian dari Yerusalem, akhirnya Tuhan berkata, hatimu harus kuat. Tuhan minta dari Yerusalem pergi ke Rom. Dan dia harus bersaksi ke Roma. Siapa yang dituju sebetulnya untuk bersaksi di Roma? Ini adalah para pejabat-pejabat yang dari cerita mahkamah agama di Yerusalem ini pergi ke Rom. Pergi ke Roma. Di Roma ada siapa? Di Roma ada ini. Yaitu Domitius Ahenobarbus. Gitu ya. Siapa itu? Nero Caesar.
yang dianggap dalam kitab Wahyu sebagai triple six itu loh Bapak Ibu. Nah, masalahnya bukan Romanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat, jadi Tuhan bilang, engkau harus bersaksi seperti di Yerusalem, engkau harus bersaksi juga di Roma. Padahal di Roma ini kesaksian sudah banyak banget. Kenapa? Di sini ada Petrus. Kan Petrus juga penginjil. Tentu saja sudah banyak kesaksian di sana. Pertanyaannya, kenapa Tuhan perintahkan dari Yerusalem itu untuk pergi ke Roma? Ternyata nanti penginjilan Paulus itu terjadinya bukan di Roma sebagai utama, tapi dalam perjalanan menuju Roma inilah terjadi penginjilan-penginjilan yang banyak dan luar biasa. Jadi Bapak Ibu harus melihat. Jadi kadang-kadang kalau Tuhan suruh kita pergi ke sebuah tempat, gitu ya, tempatnya adalah B dari tempat A, mungkin bukan, kita kan mengejarnya B terus toh, saya harus mencapai pada perintah Tuhan di sini. Tapi ingat, Tuhan itu kadang-kadang Bapak Ibu itu ada sebuah proses, inilah yang disinilah nanti ada banyak rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita sebagai alat Tuhan di sini. Ingat, untuk apa Paulus pergi ke Roma? Selain untuk menginjil, endingnya untuk wafat di Roma. Petrus juga wafatnya di Roma. Nah, pertanyaan tadi kan adalah sebelumnya, apa nanti tidak ada matahari kembar di sini? Ingat, Petrus dan Paulus pernah berisi tegang loh Bapak Ibu. Dan ingat, nama yang dipakai pada awal-awal itu bukan Petrus Bapak Ibu, namanya adalah Kefa. Nama Petrus dikenal nanti belakangan Bapak Ibu, pada abad-abad berikutnya. Pada zaman itu orang mengenal namanya adalah Kefa, gitu. Kefas gitu. Makanya Paulus pun memanggil dengan sebutan Kefa. Sebutan Petrus ini kelihatannya baru banyak dipakai itu pada saat peristiwa ya dekat dengan Roma itu. Tapi namanya dulu adalah Kefas, gitu. Nah, makanya Tuhan juga panggil pada saat bangkit kan dengan nama Simon kan, Simon gitu. Bukan Petrus sebetulnya. Oke, kita bahas yang ini dulu Bapak Ibu. Nah, sepanjang jalan dari Yerusalem ke Roma, kalau Bapak Ibu melihat bagaimana cara dia bisa pergi ke mahkamah, dari mahkamah pergi, muncullah komplotan orang Yahudi. Pasal 23. Dari Yerusalem dia naik dulu kembali ke Kaisarea. Ini adalah tempat bertahtanya pemimpin-pemimpin, raja wilayah, gubernur, semuanya itu biasanya liburannya di sini, Kaisarea. Dan sampai di Kaisarea, dia bertemu dengan yang namanya adalah Felix, Gubernur Felix. Kalau Anda tahu, ini adalah seorang yang diangkat jadi wali negeri yang ada di daerah Israel hari itu. Dan istrinya 3 Bapak Ibu. Ini sejarah saja ya, Felix istri 3 dan semuanya anak raja itu. Dia mendapat hubungan yang baik dengan zaman waktu mudanya dengan Claudius Caesar. Di Kaisarea dia ketemu dengan Felix dan dia menginjil di sana. Masalahnya Felix ini, di Kaisarea ketemu Felix ya, itu punya istri. Namanya kalau Anda melihat di Kisah pasal 24, namanya adalah Drusilla, seorang Yahudi. Karena dia Yahudi, isinya Drusilla, dia sudah mendengar kisah yang ada di sana. Jadi Paulus bicara kepada mereka berdua tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman. Dan Felix kadang-kadang stres berat. Istrinya sebetulnya mulai membuka hati kepada firman Tuhan. Tapi Felix yang mengeraskan hatinya dan cenderung sebetulnya dia terombang-ambing. Tapi dia berharap, ini adalah seorang pejabat korup Bapak Ibu. Dia berharap supaya sebetulnya Paulus itu menyuap dia supaya bisa keluar. Karena mereka tahu sebetulnya tidak ada kejahatan yang sebanding untuk disesahnya Paulus atau dihukum matinya, nggak ada. Ini kan cuma mereka anggap sebagai pertentangan di antara agama mereka, kepercayaan mereka. Seperti Pontius Pilatus cuci tangan terhadap masalah pertentangan antara agama yang dianggap seperti itu. Felix pun nggak mau campur, tapi Felix berpikir Paulus ini punya murid banyak.
Jemaatnya banyak, fansnya banyak, pasti uangnya juga banyak. Jadi dia berharap Paulus itu akan menyogok dia, menyuap dia, dan dia mudah mau terima. Aneh ya Bapak Ibu ya. Nah tapi Paulus tidak mau tentu saja. Dan setelah waktunya 2 tahun Bapak Ibu, mereka bertemu tuh 2 tahun saja. Setelah 2 tahun Felixnya selesai. Ini ada di Kisah 24 ayat ke-27. Setelah genap 2 tahun, Felix diganti oleh Perkius Festus. Nah ini kalimat di Alkitab ini agak sedikit rancu, tapi saya berikan penjelasannya. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, Felix membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Bukan Festus. Setelah 2 tahun dia diganti sama Festus. Tapi Festus gak langsung datang Bapak Ibu dari Rome. Dia baru pergantian. Sambil menunggu Festus datang untuk menarik hati orang Yahudi, supaya orang Yahudi itu kan membenci Paulus, Felix tetap taruh Paulus di penjara supaya mendapat dukungan dari orang Yahudi politik. Seperti biasa Bapak Ibu, ingin mendapat dukungan politik, jadi melakukan apa kehendak dari orang banyak. Paulusnya ditahan. Gak berapa lama muncul Festus. Masalah-masalah penjaranya Paulus diserahkan kepada Festus. Satu hari, kalau Anda membaca firman Tuhan dalam Kisah Rasul 25, berkunjunglah hari itu, datang Raja Agripa kedua. Nih Herodes Agripa kedua. Ini adalah iparnya Felix. Datang bersama dengan Bernice. Bernice. Ini kalau Anda lihat kisahnya menarik sekali. Nah, saudara Tuhan, yang luar biasa adalah waktu mereka datang, Festus cerita kepada mereka. Setelah cerita sama mereka, mereka ingin mendengarkan seperti apa Paulus itu. Bernice ini kelak akan menjadi pacarnya Jenderal Titus, penghancur Yerusalem. Ya, daripada kan dia sama ini ya, ini datang nih hari itu. Oke. Waktu dihadapkan kepada Paulus, Paulus berkhotbah tentang Tuhan Yesus. Festus hampir bertobat. Raja Agripa dan Bernice berkata, ini orang gak salah sebetulnya, tapi karena dia sudah mau naik banding ke Kaisar Nero, ya sudah terpaksa kita kirim. Selama perjalanan ini yang terjadi adalah, lihat berapa orang yang mendengar. Ini orang besar semua Bapak Ibu yang mendengarkan kisah ini. Nih. Dengan cepat firman itu sampai kepada bawahan-bawahannya. Makanya Bapak Ibu, kenapa sih orang-orang besar ini yang dipakai? Karena mereka itu punya bawahan. Dengan cepat ini ngalir semua nih Bapak Ibu, dari Festus kepada Agripa. Ini Agripa Bapak Ibu, pada saat itu diajukan, bukankah mereka hadir di sana adalah penjaga-penjaga, penggawa-penggawa, tentara-tentaranya, pejabat-pejabat besar juga turut hadir. Semuanya dari sana mendengarkan firman yang hidup. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Ini penginjilan yang efektif luar biasa. Dan akhirnya dia harus pergi untuk ke Roma. Sepanjang jalan menuju Roma yang terjadi adalah kapalnya kandas. Kalau banyak orang mendengar kisah ini pasti bilang gini, ini Tuhan pasti menggagalkan saya untuk pergi ke Roma. Memang sudah cukup sampai di sini saja, karena memang kapalnya kandas dan ada kesempatan untuk sebetulnya lari. Nah, makanya kadang-kadang kita ini suka pakai pikiran kita sendiri dan berpikir bahwa setiap peluang itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Kapalnya kandas Bapak Ibu. Salah prediksi nahkodanya. Dia lebih mendengarkan jurumudi, orang yang melihat, rekan-rekannya, dan gak peduli sama Paulus yang notabene dia punya firman Tuhan. Tetapi luar biasa sekali kalau Anda membaca kisah 27 di ayat yang ke-21. Karena mereka tidak makan berapa hari, Paulus berdiri dan berkata, saudara-saudara, jika nasihat itu dituruti, kita gak bakal ngalami begini.
supaya jangan pergi ke kereta. Itu akan terpelihara dari kerugian, kerugian banyak hal lah, kapalnya juga hancur kelak nanti. Tetapi sekarang dalam kesukaran ini aku nasihatkan kamu supaya kamu tabah. Tidak seorang pun binasa di antara kamu kecuali kapal ini. Jadi gak boleh keluar kapal. Siapa yang keluar kapal pasti mati. Nah, ini kan ada lambangnya kalau Romawi begitu, ini kapalnya besar sekali. Nah, yang terjadi adalah ada Paulus di sana. Alkitab berkata, karena tadi malam malaikat dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar Nero. Sesungguhnya oleh karena kasih karunia Allah, semua orang yang berdamai dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Malaikat berkata bahwa situasi ini bukan situasi untuk lari. Tapi situasi ini adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa orang yang bersama dengan Paulus. Anda bisa bayangkan itu orang. Satu kapal tuh kira-kira berapa persen yang bertobat. Dan Anda tahu bahwa kapten kapalnya aja, penjaga tentaranya saja, itu akhirnya bisa melihat mujizat yang luar biasa kok. Ini lambang Dior Kuri Bapak Ibu. Kalau kita melihat firman ini, malaikat dikirim. Tapi bukan pesan supaya kabur, tetap pesannya Rome. Tujuan akhirnya Rome. Karena Tuhan sudah berkata kepada Paulus, tujuan akhir Rome, dan Paulus sudah setuju. Tujuan akhirnya adalah Rome. Dan akhirnya kita lihat Paulus terkandas di sebuah pulau yang namanya Pulau Malta. Begitu sampai di Pulau Malta, nah, terdampar, Paulus digigit sama ular. Tapi gak pakai tengking, tidak pakai doa, tidak pakai berteriak. Saya juga gak tahu kenapa dia lakukan seperti ini, karena biasanya kan gak begini Bapak Ibu ya. Dia mengambil ranting untuk bahan kayu bakar, muncul ular menggigit tangan dia, dan Paulus tidak buat apa-apa. Diam saja, biasa saja, dan dia tidak mati sama sekali. Karena malaikat sudah bilang, dia akan ketemu Kaisar. Sekarang belum ketemu Kaisar. Paulus yakin sekali bahwa dia tidak akan mati digigit ular. Kenapa? Karena dia belum ketemu Kaisar. Malaikat sudah berkata ketemu Kaisar. Makanya saya percaya Bapak Ibu ini yang penting ya kalau kita membahas. Ada baiknya kalau Anda mendengarkan nubuatan atau Anda mendengarkan pesan Tuhan, itu tuh kadang-kadang coba-coba ambil waktu kalau Anda misalnya hamba Tuhan mau doakan Anda gitu ya. Ini saran saja ya Bapak Ibu ya. Kan sekarang sudah canggih ya HP-nya. Mbok ya dipakai HP-nya, dibuka, direkam. Kenapa? Anda dengar ulang-ulang. Kalau ada pesan Tuhan dalam doa Anda, catat. Masalah utama kekristenan modern adalah malas untuk buat catatan. Tidak mau nulis, tidak suka membaca, tidak buat catatan. Berasa bahwa hafal dan bisa dan pasti mengandalkan pada pikirannya sendiri, yang dia juga nggak sadar bahwa setelah nanti pulang ibadah didoakan, makan bakmi, makan pecel lele, larut sama lelenya kena hujan pula Bapak Ibu. Coba direkam, direnungkan, didengar lagi kata per kata. Saya percaya sorga kalau menyampaikan sebuah pesan itu detail. Kalau memang bukan preskripsi perintah, ya mungkin deskripsi. Kalau deskripsi kembali kepada Anda mau bayar harga sampai di mana? Anda mau respon sampai di mana? Tuhan melihat. Tapi kalau preskripsi nggak bisa diubah. Soal ke Roma, apapun yang terjadi, Alkitab berkata, saya kok melihat ya, sepertinya bahwa badai yang datang itu sengaja untuk menghalangi Paulus ke Roma. Supaya menggagalkan sebuah rencana Tuhan. Apakah Nero bertobat setelah mendengar Paulus bicara? Tidak juga. Dia mati juga bunuh diri terakhir. Matinya terasing kan Nero itu ya. Sejarahnya saya nggak terlalu hafal Bapak Ibu. Yang menarik adalah kita harus ingat detail kata-katanya. Tuhan pernah bilang gini kan sama Simon Petrus. Simon berkata, Tuhan apa jadinya sama Yohanes?
Tuhan berkata, kalau aku pengen dia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tapi engkau ikut aku. Tersiarlah kabar, Yohanes tidak akan mati sebelum lihat Tuhan datang. Terjadi nggak? Terjadi. Terjadi. Yohanes tuh melihat Tuhan dulu baru wafat. Di mana dia lihatnya? Lihatnya dalam penglihatan di Patmos. Kita berpikir, nggak mungkin, masih dia masih hidup sampai hari ini. Tapi karena dia melihat dalam bentuk penglihatan, itu juga melihat. Makanya kata-kata sorga itu Anda harus menggali, Bapak Ibu. Ini dari sini kalau kita belajar gini, kita akan sangat berhati-hati untuk menyampaikan apa kata Tuhan. Saya juga melihat ada beberapa orang yang punya ketepatan ilahi karena hidupnya benar-benar betul-betul tergadai kepada Kristus gitu ya. Tapi ada yang dengan gampang sekali dan tidak bertanggung jawab mengatakan Tuhan berkata dan berbicara. Nah, banyak orang datang kepada saya untuk berkonsultasi dengan mengatakan, Pak, Tuhan tuh ngomong gini sama saya. Menurut Bapak bagaimana? Bapak Ibu, kalau saya dibegitukan saya pasti bilang begini. Nggak usah nanya saya, kan Tuhan sudah ngomong. Tuhan sudah bicara sama Anda, buat apa nanya sama saya? Kalau pendapat saya beda, kan saya berdosa nanti. Nah, kadang-kadang itu orang dengan mudah mengatakan Tuhan bicara, Tuhan bicara. Bukan arti saya menolak Bapak Ibu, tapi ingat, dari kisah ini kita belajar. Untuk masalah-masalah profetik seperti ini kita harus pelan-pelan melihat kata per kata. Deskripsi atau preskripsinya, ini sesuatu yang sebetulnya info atau sebuah perintah. Dan kadang-kadang kita melihat bahwa sorga kadang-kadang, wah ini seperti pemimpin yang tidak belas kasihan. Tidak. Tuhan sudah kasih hint, sudah kasih sinyal melalui Roh Kudusnya. Mau terus apa tidak? Kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi Paulus pegang apa yang dia peroleh dalam kehidupannya. Bahwa aku tawanan roh. Kemanapun pergi, tidak ada kesukaan badani. Semuanya hanya berdua, penjara dan sengsara. Saudara Tuhan, dan akhirnya dia tiba di Rom. Saya hapus dulu Bapak Ibu. Ini yang menarik kisah Petrus dan Paulus. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kisah ada di 2 Timotius. Surat 2 Timotius itu adalah surat yang ditulis kira-kira tahun 67 Masehi oleh Paulus di Rom. Ini Paulus menulis 2 Timotius itu ada di tahun ini di Rom. Dan ini disebut sebagai surat terakhir. Surat terakhir dari Paulus yang dibuat. Kenapa? Dia berkata darahku sudah mulai tercurah. Dia menyebutkan dalam hidupnya dia itu sebetulnya punya jabatan cuma ada 3. Di 2 Timotius 1 dia menyebutkan dia adalah seorang pemberita atau penginjil. Dan dia adalah seorang rasul dan dia seorang guru. Saya kadang-kadang kaget, dia bisa bernubuat gak pernah nyebut dirinya nabi loh. Dia punya begitu anak binaan dan begitu jemaat mendengarkan bagaimana mengirim surat penggembalaan, tapi dia gak pernah menyebut dirinya sebagai gembala. Di surat terakhirnya dia berkata bahwa jawatan dia cuma ada 3. Waduh, kalau saya bilang sekelas dia pegang 5 juga kita rela kok sebetulnya. Makanya dalam Tuhan seringkali terjadi kenapa sih banyak orang mengalami ketidaktepatan? Ya karena dia melebih-lebihkan sesuatu yang sebetulnya sorga tidak bicara. Meresponi secara salah dan gegabah sebuah rencana ilahi. Akibatnya apa? Tidak terjadi apa-apa. Ya pemberita, rasul dan guru. Di surat terakhir ini dibuat pada tahun ini. Nah, di tahun ini sebetulnya Paulus sudah tiba di Roma beberapa tahun sebelumnya. Inilah tahun di mana sebetulnya Paulus wafat. Jadi dia masuk sebelum ini dan dia wafat di tahun ini. Kira-kira begitu. Pak, bagaimana hubungannya sama Petrus, Pak? Nah, ini yang menarik. Makanya ketepatan ilahi itu kita harus lihat bagaimana Tuhan mengatur ini semua. Di Rom itu ada Petrus. Penganiayaan atas orang Kristen yang ada di Rom itu menjadi sangat kuat sekali.
terutama kemudian pada zaman Nero. Dibakarkan di sana dan menyalahkan orang-orang Kristen. Dan yang menjadi soko guru di sana adalah Petrus. Tentu saja banyak orang, Bapak Ibu, murid-murid Petrus ingin supaya Petrus keluar dari Roma. Mereka berkata bahwa kami cuma murid. Kalau kami mati, kami rela untuk itu. Tapi engkau adalah soko guru, bishop hari itu, pemimpin, dan living legend, legenda hidup, yang melihat Tuhan, makan bersama dengan Tuhan, pelayan bersama dengan Tuhan, dan melakukan banyak mujizat. Dia adalah pemimpin soko guru dari para rasul. Jadi hari itu mereka berkata, Petrus, engkau harus keluar dari Roma, selamatkan hidup karena jauh lebih penting ketimbang engkau ada di Roma. Pak Petrus menolak sebetulnya. Tapi karena berulang-ulang dipaksa, akhirnya Petrus keluar dari Roma. Tradisi menyebutkan bahwa waktu dia keluar dari Roma, dia berjalan keluar dari Roma, dia berpapasan dengan Tuhan Yesus yang sedang jalan masuk ke Roma. Jadi mereka berpapasan. Dan Petrus bertanya, mau kemana Tuhanku? Quo vadis Domini? Tuhan berkata dengan sebuah kata yang mengejutkan sekali. Masuk ke Roma. Aku mau ke Roma untuk disalib kedua kali. Ya, ini kalau orang nggak paham, makanya orang itu harus belajar. Saya percaya bahwa manusia diberikan sebuah pemikiran untuk belajar, menjadi orang yang bisa ngerti gitu. Nggak perlu sampai ditegur marah sudah bisa sadar gitu. Ada orang yang harus kena gebuk dulu baru dia sadar. Yang begini, kalau ketemu dengan rencana Tuhan, bahaya. Sudah habis-habisan dulu baru bertobat. Sinyalnya jelas. Aku mau masuk ke Roma untuk salib kedua kali. Kenapa? Karena Petrus meninggalkan posnya. Keluarkan dia. Langsung Petrus gak jadi pergi balik ke Roma. Dan dia mati di sana. Kenapa? Karena pos itu gak boleh ditinggalkan. Dan dia lari untuk selamatkan dirinya. Padahal masih banyak orang di sana. Saudara Tuhan, setelah itu Linus akan menjadi paus kedua, pengganti, dan Petrus wafat di Roma. Itu terjadi pada tahun 64 Masehi. Tidak berapa lama setelah beliau meninggal, Paulus masuk ke Roma. Kalau Bapak Ibu tahu, kita lihat sebentar di Kisah Para Rasul. Di yang terakhir, kisah yang terakhir, Kisah Para Rasul 28. Kisah Para Rasul 28. Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Kisah 28 ayat 30. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang tanpa rintangan apa-apa. Ia beritakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus. Ini kisah yang ada di 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 ayat 11. 1 Kor 9 ayat 11. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkanlah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu. Karena orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami punya hak yang lebih besar? Ini adalah sebuah cerita yang menarik, bagaimana Paulus cerita soal kerasulannya. Dia berhak sebetulnya untuk meminta gaji. Dia berhak untuk meminta sesuatu dari para murid-muridnya. Tetapi Paulus berkata bahwa dia membayar rumahnya yang disewa sendiri. Kisah 28, Kisah Para Rasul 28 ayat ke-30. Ia tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Karena dia sewa sendiri, bayar sendiri, dia bisa beritakan Kristus tanpa rintangan apapun. Apa yang terjadi? Itu peristiwa terjadi pada tahun 62 Masehi. Dan selama 2 tahun ada di situ, dia sudah mencapai tahun ini, tahun di mana Petrus wafat. Jadi sepertinya waktu dia datang sampai ke
mau masuk ke Roma ya, kan dia tiba di Roma, dia nggak langsung menginjil. Waktu tiba di Roma, dia stay dulu di sebuah rumah selama 2 tahun. Dari jadi terkandas tadi dia 3 bulan harus sampai ke Roma, 3 bulan sampai ke Roma. Dia tidak langsung masuk terbuka kemana-mana. Dia stay di sebuah rumah selama 2 tahun. Kenapa? Setelah 2 tahun kemudian Petrus wafat. Nah, setelah Petrus wafat, Paulus pada tahun 64, dia sampai tahun 67, dia melakukan tugasnya untuk menginjil di Rom dengan begitu banyak sengsara dan penjara, dan akhirnya wafat. Nah, tradisi mengatakan dia dipenggal pada zaman Nero, dan hari itu dia menjadi sebetulnya seorang soko guru yang menggantikan posisi Petrus. Bisa melihat Bapak Ibu garis besar ini? Luar biasa ya Bapak Ibu ya, seorang bernama Paulus ini. Nah, coba saya akan kembali dulu Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat kisah seperti ini, kita tahu bahwa luar biasa terjadi hal-hal di Alkitab yang detail. Kalau kita melihat, dia komit pada visinya untuk sebuah amanat agung. Beliau juga tahu amanat agung Bapak Ibu. Dia mengerti soal penginjilan. Dia melakukan semuanya dengan baik. Dan dia adalah orang yang bertipe seperti Daud berkata dalam Mazmur 15 ayat 4. Orang yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat sebentar. Oke, Bapak Ibu. Yaitu ada di Mazmur, nanti Bapak Ibu baca ya Bapak Ibu. Mazmur 15 ayat keempat. Berpegang pada sumpah walaupun rugi. Komitmennya luar biasa. Dia tidak pergi ke Rom untuk menggantikan Petrus dalam jabatan. Dia pergi ke Rom untuk meneruskan tugas Petrus dan selesai wafat di sana. Saudara Tuhan, apa yang kita bisa take away? Apa yang kita bisa simpulkan? Apa yang kita bisa ambil bawa pulang hari ini? Bedakan sebuah info sorgawi atau perintah sorgawi yang sifatnya deskriptif versus preskriptif, yang berupa perintah atau merupakan sebuah penjabaran info saja. Anda harus melihat kalau sudah ada sebuah visi, itu harus dipegang dengan komit. Terkadang ada banyak tekanan-tekanan terhadap visi. Saya melihat bahwa sebetulnya badai yang terjadi mengandaskan kapal adalah merupakan sebuah penundaan. Bisa ditafsir sebagai sebuah penundaan, tapi Paulus mengatakan bahwa itu sebetulnya tidak menghalangi dia pergi ke Rom karena malaikat sudah berkata. Jadi kalau mengalami sebuah tekanan-tekanan, wah ini kalau ini sudah berkali nggak boleh, ya berarti saya harus kembali ke Yerusalem lagi. Toh juga sebetulnya Tuhan juga rela kok kalau saya nggak pergi ke Rom gitu ya. Ada banyak hal yang bisa dikerjakan di Yerusalem, tapi dia tidak mau. Dan saya melihat ada pembelajaran yang ketiga bahwa ternyata urusan komunikasi sorga dan bumi itu terbuka seperti seorang sahabat. Roh Kudus 2 kali menggunakan bisikan roh dan seorang nabi besar untuk menyampaikan tentang deskripsi. Tapi Paulus tahu kapan itu deskripsi, kapan itu preskriptif. Paulus tahu membedakan antara suara Tuhan dan suara dia. Berkali-kali dia menulis bahwa Tuhan mengatakan, oh bukan Tuhan tapi aku. Dia pernah bilang seperti itu. Dia pernah mengatakan, aku berpendapat, oh ini Tuhan, dia bilang. Jadi dalam suratnya dia terlihat sebagai orang yang memahami betul kapan ini betul-betul Tuhan berbicara, kapan-kapan atau Tuhan memberikan hikmat kepada Paulus sebagai orang yang takut akan Tuhan untuk menyampaikan pendapat sebagai seorang yang spiritual, orang yang rohani. Sebagai Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa jenis nubuatan apa. Kita belajar lah Bapak Ibu, nanti kita akan belajar lebih banyak lagi. Nih. Jadi ini ada yang sifatnya begini Bapak Ibu. Nah mungkin hari ini kita cuma kenal satu ya Bapak Ibu ya.
ini kadang-kadang kalau salah menggolongkan ya itu. Makanya ada tuduhan-tuduhan, ini mah bukan nubuat, ini lu buat ini, atau ku buat. Sebuah mungkin ketidakpahaman atau kebelum mengertian terhadap penggolongan ini tidak serta-merta bahwa kita boleh menghina seseorang yang bernubuat. Saya Bapak Ibu ya, ini penting nih. Kadang-kadang kalau nggak kejadian, bukannya dicari tahu kenapa malah mulai dituding-tuding. Wah, ini nggak rohani, ini malah lu buat lah, bukan nubuat. Nah, yang begitu sebetulnya menjadi tidak efektif. Dan itu mengganjal sebuah pertumbuhan rohani. Kita harus melihat ini. Jangan-jangan sebetulnya masalahnya ini. Anda mau bilang bahwa Nabi Agabus salah? Anda mau mengatakan bahwa orang-orang yang ada bersama di Miletus itu salah semua? Nah, ini juga jadi satu pertimbangan Bapak Ibu untuk kita mengerti. Paulus sang penabrak nubuat. Jadi cara Tuhan bicara ini kadang-kadang Tuhan suka berbicara dengan cara orang itu berbicara. Jadi kalau Anda punya tipe bicara seperti ini, kadang sorga menyampaikan hal yang mirip supaya kita bisa menangkap pesan itu. Hari ini kita sudah belajar dalam beberapa seri. Satu hal yang saya mengambil satu kata, kalau ditanya apa yang kita mau bahas, satu kata hari ini yang penting untuk kita melihat situasi ini. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Inilah yang terjadi. Komitmen. Kalau sudah komit pada satu visi, ya sudah dipegang. Anda bisa bayangkan, Anda bisa melihat bahwa bagaimana Tuhan akhirnya tanda kutip, ya udah kalau mau ke Roma aja sudah. Padahal sudah dikasih berkali-kali nubuat. Saya berdoa, engkau dan saya orang yang tidak mundur, orang yang terus memahami lebih dalam lagi. Saya berharap ke depan kita dalam kelas-kelas seperti ini, satu hari mungkin bisa membuat yang namanya meeting. Yang pasti lewat Zoom Bapak Ibu, tidak bisa kita ketemu secara on-site dengan begitu banyak orang, terutama juga dari berbagai macam daerah. Kadang-kadang kita bisa ngobrol-ngobrol lebih dekat lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal atau masukan-masukan yang harus dikembangkan dalam sebuah pemahaman yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah limpah. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Biarlah umat-Mu memahami pesan-pesan yang Kau sampaikan kepada hidup kami. Biarlah kami boleh memahami bagaimana cara komunikasi sorga kepada kami. Karena kami tahu bahwa tangan Tuhan yang perkasa terus menuntun setiap kehidupan kami sampai hari ini. Dan biar kami boleh mengerti, tambah-tambah hamba berdoa supaya karunia nubuat boleh dialami oleh umat-Mu. Terlebih hati yang mau melakukan amanat agung, yang berpegang pada visi. Setiap orang punya sebuah tempat kapling yang Tuhan sudah tetapkan. Dan kami berpegang kepada itu. Supaya kami juga dituntun untuk belajar lebih lagi, memahami setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dan biarlah berkat dari Bapa dan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa dalam seri-seri berikutnya. Tuhan Yesus berkati berlimpah. Shalom. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.